Kalau tadi saya melupakan jadwal makan dengan papa mertua, sekarang saya melupakan uang sebesar 5 juta rupiah nih. Kira-kira semingguan lah sebelum bikin video ini, ya kalau melihat saya dengan tatapan penuh arti. Sombong sekali dia 5 juta lupa. Gara-gara lupa malah cuan di investasi ini. Loh kok bisa? Kami ceritain ya di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri pelupa. Ya, saya doang yang pelupa ya. Dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan support channel ini terus ya. Kali ini kita mau bahas tentang lupa-lupaan, serba-serbi lupa melupakan ya, gitu. Melupakan mantan, tapi bukan melupakan mantan ya. Ini tentang keuangan. Nah, namanya kita ngatur uang, pasti ada momen-momen kita lupa. Lupa bayar tagihan, lupa top up investasi, lupa bayar premi asuransi, dan lupa-lupa yang lainnya. Tapi pernah nggak sih lupa, terus dari lupa kita itu malah mendatangkan cuan atau kebaikan? Lalu siapa yang sebenarnya lebih pelupa, suami atau istri? Kita akan bahas serba-serbi lupa melupakan ini ya di video kali ini. Mana tahu ada yang ingin kalian lupakan juga itu ya, keputusan buruk dalam berinvestasi atau salah pilih pasangan itu ya, boleh juga kita bahas di video kali ini. Nah, kami ketemu satu artikel menarik saat kami lagi siapin baca-baca tentang video ini. Jadi ada satu riset dari Boston University yang mengatakan bahwa setelah mereka mensurvei nih 48.000 orang gitu ya, responden, dikatakan bahwa laki-laki lebih pelupa dari perempuan, terlepas dari usianya. Nah, gimana menurut Clau? Apakah laki-laki ini lebih pelupa? Menurut saya tidak usah jauh-jauh, survei sampai ke Boston University. Mungkin kalau di Bintaro juga kita survei gitu kan. Di grup bapak-bapak ibu-ibu gitu Radar ya, Bintaro. survei gitu ya. Kabar Bintaro, mereka juga pasti sepakat gitu ya. Mungkin survei membuktikan 4 dari 5 bapak-bapak itu ternyata lebih pelupa daripada ibu-ibu, daripada istrinya. Dan ini sungguh nyata ya, karena kalau dalam kasus kami berdua aja bener-bener saya bisa, nggak tahu ya, ini kayak kadang-kadang saya mikir kayak saya sengaja kali ya bikin orang emosi gitu kan, kayak karena unbelievable banget gitu pelupanya. Misalkan contohnya bikin schedule gitu kan, schedule, oh ya Sam, ini buat masih minggu depan nih, Sam, papa ulang tahun minggu depan, jadi kita lunch bareng di rumah papa mertua, papanya Sam nih, papa sendiri padahal ya, maksudnya papa sendiri ya, maksudnya papa Sam gitu ya. Orang dekat. Iya, terus udah gitu, nanti hari Rabu tiba-tiba dia bilang, ini si A ngajakin gue lari bareng gitu ya, aku lari aja kali ya gitu, hari Sabtu kita kosong kan, kayak Sam, ini papa ngajakin makan siang bareng, papa ulang tahun, udah ada di kalender, kenapa nggak dicek dulu kalendernya gitu kan? Oke. Sorry, oke nih udah 2 kali. Nah nanti hari Jumat tiba-tiba kayak, besok kita weekend kosong kan ya, aku pengen nyuci mobil gitu kan. Ya ampun gitu, kayak perasaan udah bilang kan emosi ya gitu. Terus maksudnya, nanti persiapan buat pergi ke tempat papa biar mobilnya bersih gitu, ngelesnya. Dan ya memang sampai ada memenya nih. Ini memenya nih yang saya berapa kali suka keluar di explore Instagram gitu. Memang nggak tahu di kenapa ya, apa bapak-bapak emang sepikun itu apa sengaja gitu kan. Ya anyway itulah faktanya gitu ya. Saya nggak tahu ya apa mungkin ini mengeneralisasi atau gimana, tapi kalau di rumah ini memang saya betul sesuai dengan riset dari pikun. Boston University ya. Ya. Makanya karena Tuhan baik sama saya, Tuhan menyayangi saya, dikasih istri seperti ini supaya saling mengingatkan. Ya jomblo akan menutup video ini ya. Tapi jangan ditutup dulu guys. Jangan ditutup dulu. Nah itu tentang siapa lebih pelupa, laki-laki atau perempuan. Nah kemudian dalam konteks berinvestasi nih gitu, saya yang pelupa ini gitu. Ada artikel lain yang gak kalah menarik soal melupakan. Jadi kalau teman-teman tahu ada almarhum John Bogle ya, Opa John Bogle. Ini adalah seorang pionir reksadana indeks dunia. Dia pernah ngomong ke wawancara di CNBC. Nah konteksnya wawancara ini tuh dia diwawancara tahun 2017 pada saat Donald Trump naik jadi presiden. Kemudian ini kan ya presiden yang banyak kontroversi kan, banyak orang nggak confident nih sama pilihan masyarakat US pada saat itu. Terus dia ditanya gimana nih soal market volatility, apa tips kamu dari seorang investor senior buat kita semua. Nah dia bilang, when you get your retirement plan statement every month, don't open it. Jadi kalau kalian dapat statement rekening koran, ya laporan keuangan itu nggak usah dibuka.
gitu ya. Kalau mungkin zaman dulu kan dapatnya masih lewat surat. Nah, kalau sekarang kita bisa buat aplikasi, lewat aplikasi bukanya jangan sering-sering. Lihatnya kenapa gitu. Tapi bukanya kapan dong? Opa Bogle gitu. Dia bilang bukanya nanti pada saat kamu retire 40 tahun, 50 tahun lagi gitu. Dan jangan lupa siapin dokter ahli jantung. Don't forget you'll need a cardiologist standing by you when you open it. Jadi siapin dokter ahli jantung untuk jagain kamu karena kemungkinan besar kamu akan kena serangan jantung. Ini bercanda ya, obviously ya gitu. Dia bilang karena kamu lihat ternyata uang saya banyak ya setelah saya kumpulkan bertahun-tahun gitu. Nggak nyangka ya uangnya kan sebenarnya itu gitu ya kan, sekaget itu. Betul. Terus dia lanjut lagi, dia bilang time is your friend and impulse is your enemy. Waktu adalah teman baikmu dan impulsif adalah musuh terbesar seorang investor. Impulsif belanja kita tahu ya, tapi impulsif menjual investasi atau impulsif jual beli investasi itu juga sesuatu yang buruk sebenarnya gitu. It's the market return that's going to be your best investment for a lifetime. Kayak gitu. Jadi jangan sering-sering dibuka, dilupakan saja. Dan ini sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau diingat-ingat kembali, memang gaya investasi kami berdua udah seperti itu ya. Memang kita ada meeting bulanan untuk tahu pengeluarannya kayak gimana bulan ini, bulan depan kira-kira akan ada pengeluaran besar apa. Lalu mesti ada sisa uangnya itu mau diinvestasikan kemana-mana aja, pembagian di dalam portfolionya itu tersebut ya udah. Tapi sih sekedar itu aja. Ya ini kita jarang banget sih yang namanya buka aplikasi terus atau lihat market, oh ini market lagi naik atau lagi turun gitu ya, buru-buru gitu. Enggak sih, kita misalkan market tiap pagi gitu kita lihat lagi naik market gitu kan, oke kita buru-buru jual gitu, atau market lagi turun kita buru-buru beli, itu kita hampir nggak pernah sih kayak gitu ya. Investasi kami juga sebagian besar bisa dibilang itu untuk long term ya, jadi untuk dana pensiun dan dana pendidikan Hana. Tentunya kalau memang investasi yang jangka pendek, misalkan seperti untuk dana darurat bahkan ya, ya itu mungkin harus lebih teliti ya memantaunya gitu ya. Jangan sampai pas mau dicariin bulan depan ya amit-amit ada apapun itulah gitu ya. Jadi tapi kalau emang kita ngomongin yang long term kayak tadi seperti yang John Bogle bilang untuk 50 tahun ke depan, ya udah asal top up habis itu ya lupain aja gitu, nggak usah terlalu khawatir dan nggak usah dikit-dikit lihat oh ini turun naik gitu ya, terus apa aku jual apa aku beli gitu. Karena ya itu nanti malah jadi impulsif gitu ya. Market turun sedikit, oh jual gitu. Ternyata turunnya masih turun lagi gitu minggu depan. Jadi kan malah tadinya mau untung malah rugi gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih filosofi investasi kami berdua. Investasi dan lupakan gitu. Nah, buat kalian yang juga lagi belajar investasi dan tahu gitu bahwa kalian juga sebenarnya ya bisa dibilang orang pelupa gitu ya, nggak terlalu sering lihat market, pengen yang simple-simple aja, pengen yang pasti-pasti aja gitu. Kami mau kenalin kalian sama produk Neo Wow Flexi dari aplikasi bank digital Neobank milik Bank Neo Commerce. Nah, produk deposito berjangka ini lain dari deposito berjangka tradisional lainnya karena ada 3 poin. Yang pertama, suku bunganya menarik hingga 7% per tahun. Ini cukup bersaing ya, cukup kompetitif suku bunganya. Kemudian yang kedua, modalnya nggak perlu gede. Jadi kalau zaman dulu kita pikir buka deposito harus modalnya jutaan rupiah, puluhan juta rupiah gitu ya. Sekarang dengan modal 100.000 aja, kalian bisa buka deposito di Neobank. Kalau ngomongin 100.000 siapa sih yang nggak punya gitu betul, ya sekarang ini. Betul. Jadi gitu. harusnya udah accessible, semua udah bisa banget nih kalau emang membuka deposito. Betul. Nah, yang menariknya poin ketiga, kalau kalian tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, sesuai namanya Neo Wow Flexi gitu ya. Wow, fleksibel banget gitu ya. Deposito ini bisa ditarik kapan aja tanpa penalti gitu. Jadi memudahkan kalian yang masih ragu-ragu gitu ya. Nanti kalau tiba-tiba uangnya gue perlu gimana. Nah, di Neo Wow Flexi ini cocok untuk teman-teman yang masih ragu uangnya mau diapakan. Nah, untuk saya, jadi saya mau mengaku dosa lagi. Gitu. Saya ada uang yang saya lupakan. Gitu. Kalau tadi saya melupakan jadwal makan dengan papa mertua, sekarang saya melupakan uang sebesar 5 juta rupiah nih. Jadi saya lupa ada uang di saldo Neobank saya sebesar 5 juta. Kemudian kira-kira semingguan lah sebelum bikin video ini, ya kalau melihat saya dengan tatapan penuh arti. Sombong sekali dia 5 juta lupa. Ya akhirnya saya buka deposito
di Neo Flexi ini gitu, karena belum mau dipakai. Nah, jadi cara bukanya gampang banget, nggak kayak zaman dulu nih kita perlu ke bank, kita perlu ngantri di di teller, di customer service. Semuanya bisa kalian lakukan remote dari handphone kalian masing-masing. Kalian tinggal buka aplikasi Neobank. Kalau kalian belum punya aplikasinya, download dulu dan buka rekeningnya dulu. Kemudian kalau sudah aktif ya, rekeningnya sudah terbuka, kalian bisa buka dari layar home, kalian cari produk deposito, lalu kalian pilih produk deposito Neo Wow Flexi. Kemudian ya pilih, tinggal digeser gitu ya, kalian mau masukin nominalnya berapa atau bisa langsung diketik juga yang mau didepositokan ada berapa nominalnya. Ini aku masukin 5 juta rupiah. Kemudian ya udah deh, kalian sudah punya deposito. Oke. Nah sekarang jadi cuannya udah berapa banyak? Boleh kali di info-info ke pemirsa, saya juga penasaran. Oke, sebentar saya cek dulu pemirsa ya. Oke, jadi deposito ini saya buka di bulan Mei, akhir Mei. Nah, estimasi bunga kemarin itu ada Rp800. Tapi ya kalau kita tungguin nih sampai jatuh tempo di akhir bulan di 30 Juni nanti, estimasi total bunganya sekitar Rp25.000. Ya lumayan lah ya buat beliin Hana mainan ya. Iya lumayan banget lah, maksudnya daripada lupa. Maksudnya ya lumayan banget. Daripada lupa ya tadi ya. Daripada lupa, maksudnya dianggurin di rekening biasa gitu ya kan, biasanya malah kepotong biaya administrasi dan lain-lain gitu. Jadi ya kita akan lupakan terus ya uang ini. Asal dicatat ya. Asal di Neo Wow Flexi ya. Asal di Neo Wow Flexi kita lupain dia terus, dia asik sendiri aja, dia berbunga. Kita lupain terus dia sampai tahun depan ya. Nah, ini ada simulasinya nih lebih lengkapnya. Jadi misalkan kalian taruh 1 juta rupiah, bunganya sebulan itu kan sekitar 6 ribuan rupiah. Nah, kalau kalian taruh 5 juta kayak saya juga, dalam waktu sebulan bunganya bisa kalian dapetin kira-kira 30 ribuan rupiah. Lumayan banget buat jajan. Nah, kalau kalian belum punya uang segitu juga nggak apa-apa, kalian bisa taruh mulai dari 100 ribu aja tadi aku bilang. Tentu saja nanti bunga yang didapat akan menyesuaikan dengan pokok yang ditaruh. Kalau mau lebih banyak lagi, untungnya gimana? Untungnya buat kalian yang belum punya rekening Neobank saat ini, kalian dapetin promo khusus nih sampai tanggal 31 Juli. Jadi kalian bisa dapetin macam-macam cash rewards bernilai total hingga Rp60.000 dan extra interest rate 1,5% kalau kalian buka deposito Neo Wow Flexi 1 bulan khusus menggunakan referral code kami di sini. Jadi misalkan kalian nasabah baru Neobank dan kalian pakai kode yang tadi di layar, kalian bisa dapetin apa aja? Ya, pertama kalian bisa dapetin cash reward Rp10.000 dari pembukaan deposito Neo Wow Flexi pertama kali. Ini dalam 7 hari setelah open account, kalian akan dapat cash rewards-nya. Kemudian yang kedua, kalian bisa dapetin 5% cash rewards dari nilai depositonya sendiri, up to Rp50.000. Jadi kalau misalkan kalian buka nih deposito di angka 5 juta dengan bunga 6%, dapat plus 1,5% tadi kan ya, karena nasabah baru, kalian bisa dapetin income sekitar 91 ribuan di akhir bulannya. Nah jangan lupa ini hanya untuk yang belum punya rekening Neobank aja. Jadi kalau kalian udah punya, mungkin bisa cek pasangannya ya, atau tetangga belum? Atau papa, mama bisa cek udah punya apa belum gitu. Karena kalian harus segera buatin supaya kalian bisa dapetin aneka manfaat ini hanya selama masa promo aja hingga 31 Juli saja. Jadi gimana? Kalian punya pengalaman juga nggak jadi pelupa dalam berinvestasi? Lupa berbuah cuan seperti kami ya. Kami doakan semoga kalian yang nonton video ini makin pintar ngatur duit semua. Amin. Jadi uangnya saking banyaknya akan kalian lupa. Kalian mau taruh di mana aja. Udah berapa banyak. Saking banyaknya dan saking pintar yang ngatur uangnya. Selamat untung bersama aplikasi Neobank dari Bank Neo Commerce. Selamat berinvestasi. Take care. Thank you so much for watching. See you next week. Bye-bye.